Assalamualaikum Pak Kai, sepertinya sudah bisa kita mulai. Oke, baik. Baik Bapak, bentar Pak. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beriring salam sama-sama kita serahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita pada yang berbahagia ini masih dapat berkumpul dalam room meeting untuk belajar Office 365 pada malam yang kelima ini bersama Master Trainer kita Pak Khairuddin Budiman. Kemudian kembali saya ingatkan sebelum kita minta kesediaan Pak Khairuddin untuk menyampaikan materi kepada Ibu dan Bapak agar dapat menyelesaikan tagihan-tagihan tugas yang telah dimintakan oleh panitia, karena setelah pertemuan malam ini nanti akan disampaikan di grup ataupun di chatting meeting room kita pada malam yang berbahagia ini kapan tugas dikumpulkan. Sekalian kami mintakan kepada Pak Ayub agar dapat mengirim link untuk pengumpulan tugas. Saya pikir untuk menghemat waktu kita mintakan kesediaan Master Trainer kita Pak Khairuddin untuk menyampaikan materi. Kepada Pak Khairuddin kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini materi kita sebenarnya tidak panjang. Tapi Bapak dan Ibu sebagusnya jika memiliki website sekolah dan juga tahu password cPanel dari sekolah. cPanel itu artinya control panel. cPanel dari website sekolah, berarti Bapak dan Ibu bisa bersiap-siap untuk ngikut-ngikut. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum punya website sekolah dan berminat untuk mendeploy Office 365, nanti kita upayakan ada website sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, pengetahuan malam ini mungkin sangat penting karena memiliki pengetahuan saja tidak bisa diterapkan di sekolah, mungkin tidak lengkap ya. Bapak dan Ibu punya akun dari IG @ig.or.id, kemudian Bapak dan Ibu punya pengetahuan Office 365, punya pengetahuan Microsoft Teams, tapi kemudian anak-anaknya tidak punya akun, kecuali mereka pakai akun Google. Nah, tapi bagaimana kita yang punya website sekolah juga punya akun di website sekolah. Kebetulan Bu Didin Irawati japri saya dan beliau menyerahkan website sekolahnya juga cPanel sekolahnya. Cuman sayangnya saya coba dengan passwordnya tidak bisa masuk. Tapi beruntungnya karena ada satu sekolah sebenarnya yang sudah meminta saya dari 4 hari yang lalu, cuman karena saya belum sempat. Jadi malam hari ini kita akan praktekkan dari mendeploy salah satu sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Bandar 2 PD Jaya. Nah, jadi mungkin tidak ada peserta dari SMP Negeri 1 Bandar 2 PD Jaya karena mereka menghubungi saya. Yang hubungi itu salah seorang peserta diseminasi. Nah, kebetulan mereka punya website dan kemudian mereka meminta saya untuk mendeploy Office 365 di website mereka. Baik, saya langsung aja Bapak dan Ibu sekalian. Jika Bapak dan Ibu punya website, oke. Saya share screen dulu.
Ya kalau malam ini kita cepat selesai ya nggak apa-apa Bapak dan Ibu, karena yang penting Bapak dan Ibu punya pengetahuan bagaimana mendeploy Office 365 untuk web sekolahnya. Nah, sehingga nanti siswa Bapak dan Ibu dan seluruh gurunya memiliki akun Office 365 yang berekstensi sekolah. Sudah terlihat Pak Faisal layar saya? Sudah terlihat Pak Kai. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini website resmi. Jadi Bapak dan Ibu harus pastikan bahwa websitenya aktif ya. Ini dari SMP Negeri 1 Bandar 2 PD Jaya. Yang penting websitenya berisi, jadi aktif itu berarti ada postingan-postingan yang menunjukkan bahwa web ini resmi dan web ini digunakan untuk pendidikan dan aktif. Oke. Nah, ini saya sudah cek, ini dari SMP Negeri 1 Bandar 2. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jika web sekolah kita ada dan jika web sekolah kita aktif, Bapak dan Ibu bisa mendeploy Office 365 untuk websitenya. Caranya Bapak dan Ibu, yang pertama kita buka office.com. Oke, saya buka office.com. Maka kita buka office.com. Bapak dan Ibu pasti ketika kita membuka office.com, kita akan terkoneksi ke akun yang sedang kita miliki. Oke, sekali lagi ya. Kalau misalnya kita buka office.com, kita tergabung ke office yang kita miliki atau akun Office 365 yang kita miliki. Nah, ini seperti yang saya miliki. Ketika saya klik di office.com, maka keluar di sini selamat malam atau good evening. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jika tampilannya seperti ini, kita akan mengembalikan seperti tampilan awal kita, yaitu dengan cara logout. Ini selalu jadi masalah kalau lagi online. Kalau lagi video share screen, ininya jadi macet. Sebentar Bapak Ibu. Nanti kalau sampai Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah di layarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kita sign out dulu Bapak Ibu, kita keluar dulu. Ini saya keluar dulu dari office.com. Caranya di pojok kanan atas itu ada akun Bapak dan Ibu. Baik, kalau sudah pasang foto pasti ada fotonya. Kalau belum pasang foto berarti hanya inisial namanya. Oke, jadi ini saya klik. Kemudian saya pilih sign out atau keluar. Sebahagian tampilan, apalagi pakai Google Chrome, tampilan sign out-nya tidak di bawah Bapak Ibu, tapi di sini, di bagian kanan atas. Ini ada tulisan keluar. Tapi saya menggunakan Microsoft Edge untuk browsing, jadi tampilan sign out-nya di bawah. Jadi kita tinggal klik sign out atau keluar. Oke, saya keluar dari akun saya. Maka akan tampil, oke, kalau seperti ini Bapak dan Ibu, maaf kami mengalami masalah saat mengeluarkan Anda, tidak apa-apa karena saya sedang terhubung dengan Microsoft Teams, nggak apa-apa. Jadi ini saya klik lagi office.com, karena Microsoft Teams yang terhubung ini adalah Microsoft Teams, Microsoft Teams yang menggunakan akun IG, sementara saya juga keluar menggunakan akun IG. Saya coba sekali lagi, kalau tidak berhasil, saya akan coba di browser yang lain. Jadi saya sign out dulu. Oh, tetap aja nggak berhasil. Berarti memang saya tetap harus berada pada akun IG. Oke, saya coba di browser yang lain. Oh, sepertinya bisa. Oh ya, oke. Bapak dan Ibu, ya.
Kalau sudah keluar dari akun, oke. Kalau sudah keluar dari akun, maka tampilannya akan seperti tampilan ketika pertama sekali kita buka office.com. Oke. Tampilannya ketika kita buka office.com, maka tampilan seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan, Bapak dan Ibu, jika misalnya kita sudah berada pada akun Office seperti ini, pada tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu, kita memilih produk. Oke, klik di produk. Oke, kemudian di sini, Bapak dan Ibu, ada untuk pendidikan atau for education. Nah, di for education ini, Bapak dan Ibu, yang untuk pendidikan, Bapak dan Ibu pilih untuk sekolah. Oke, jadi dari produk, kemudian kita pilih untuk sekolah. Sekarang Bapak dan Ibu, pembelajaran kita pertama pada malam hari ini adalah membuat tinen. Ini Bapak dan Ibu, tinen itu artinya sewa ya, lapak untuk disewa gitu. Ya, jadi tinen itu artinya lapak untuk disewa. Tulisannya TENANT, tinen. Nah, jadi tinen itu adalah lapak yang untuk disewa. Jadi Bapak dan Ibu, malam hari ini kita membuat lapak untuk disewa. Lapak untuk disewa ini Bapak dan Ibu bisa juga Bapak dan Ibu dapatkan meskipun Bapak dan Ibu tidak punya web sekolah. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak punya web sekolah, Bapak dan Ibu bisa dapatkan lapak ini. Dan Bapak dan Ibu juga bisa gunakan bersama baik guru maupun siswa di sekolah Bapak dan Ibu. Oke. Jadi tadi saya ulangi ya, kita mulai dari produk, kemudian kita pilih untuk produk, oh ini karena sudah masuk ke education. Jadi tadi kita pilih produk, kemudian kita pilih pendidikan, kemudian kita pilih untuk sekolah. Oke. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini Bapak dan Ibu. Dapatkan Office 365 gratis untuk sekolah Anda. Oke. Get free Office 365 for your school. Oke. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, di sini ada perbandingan karena tadi malam ada yang bertanya A3 dan A5. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa melihat di sini Bapak dan Ibu bisa buat perbandingan. Kita punya Office 365 A1, kita punya Office 365 A3, kita punya Office 365 A5. Jadi kalau misalnya A1 Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak dan Ibu dapatkan, itu gratis tanpa komitmen. Kalau yang ini Bapak dan Ibu, Office 365 A3, Bapak dan Ibu siswanya harus membayar 39.000 per bulan. Kalau misalnya Office 365 A5, siswanya harus membayar 94.000 per bulan, per siswa. Oke. Jadi keuntungannya Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan A1 yang gratis, berarti tidak ada publisher, tidak ada Microsoft Access. Sementara kalau A3 dan A5 ada dua-duanya. Layanan lainnya Bapak dan Ibu hampir semuanya sama kecuali di sini yang tidak ada. Oke, yang tidak ada booking ini untuk keuangan, Power BI untuk A5 dan kalau Yammer ada semuanya. Nah, jadi sebenarnya kita dapatkan A1 pun itu sudah lumayan lengkap Bapak dan Ibu. Nah, cuman yang tidak ada hanya beberapa bagian saja. Jadi Bapak dan Ibu, inilah tampilan A3 dan A5 dan harganya. Malam hari ini kita akan mengambil Office 365 A1 yang gratis. Oke, kita mulai secara gratis. Di sini Bapak dan Ibu, pada mulai secara gratis kita akan membuat tinen. Sekali lagi kita akan membuat tinen, yaitu lapak untuk disewa. Oke, saya malam hari ini akan membuat Office 365 bagi sekolah SMP Negeri 1 Bandar 2 PD Jaya. Oke, di sini Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu ikuti. Di sini ada negara, yaitu berarti di sini letakkan negara yang kita tempati. Kalau Bapak dan Ibu sedang berada di Tiongkok, boleh taruh negaranya Tiongkok. Kalau misalnya Aceh belum merdeka sih, makanya harus taruh yang ini. Baik, Bapak dan Ibu, nama depan taruh aja. Nama tengah, saya nggak punya nama tengah. Kalau nama belakang, nama orang tua saya. Oke.
Nah, Pak Khai boleh nggak? Ini kan sekolah SMP 2 PD Jaya. Bapak kan nggak ngajar di situ. Ya, untuk membantu mereka, saya taruh aja nama saya dulu. Oke, alamat email bisnis Bapak dan Ibu boleh taruh apa namanya? Alamat Gmail juga boleh. Oke. Alamat IG juga boleh Bapak dan Ibu, tidak apa-apa. Misalnya saya taruh di sini yang sudah kita miliki alamat IG, nggak masalah Bapak Ibu. Nah, jadi alamat IG. Oke, ini apa? Ini langsung, oh nomor telepon bisnis. Ini apa? Oh nama perusahaan. Baik, nomor telepon bisnis Bapak dan Ibu isikan saja nomor HP-nya. Oke. Nah, kemudian nama perusahaan adalah nama SMP yang saya sedang deploy ini. Berarti SMP Negeri 1 Bandar 2 PD Jaya. Oke. Ini betul kan? Iya, SMP Negeri 1 Bandar 2. Oke, betul. Baik. Nah, ini SMP Negeri 1 Bandar 2 PD Jaya. Ukuran organisasi Anda, Bapak dan Ibu, itu artinya ukuran jumlah orang yang ada di sekolah kita. Guru, siswa, oke, tata usaha semuanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan berikan ukuran. Katakanlah ramai orang memilih lebih dari 1.000 orang. Sesuaikan aja Bapak dan Ibu, tidak ada list. Oke, saya memilih 900. Oh, kayaknya ini sekolah besar ini. Udahlah, saya buat lebih dari 1.000 orang. Oke. SMA 1 Bandar 2 ini SMA yang besar di PD Jaya. Oke, jadi saya pilih lebih dari 1.000 orang. Jika sudah, Bapak dan Ibu, saya klik berikutnya. Oke, saya klik di berikutnya. Sekarang Bapak dan Ibu, kita berikan di sini nama pengguna. Nama pengguna di sini berarti saya berikan ini nama pengguna untuk Tinen ya Bapak Ibu ya. Oke, akun baru yang kita buat, Khairuddin. Ini add-nya karena SMP Negeri 1 Bandar 2, berarti SMPN 1 Bandar 2. Nah, kita aja lah. Jadi SMPN 1 Bandar 2. Oke, kita berikan password. Nah, ini tersedia Bapak Ibu. Kalau sudah dicentang seperti ini berarti tersedia. Oke. Nah, saya berikan password sekarang. Oke. Dan saya konfirmasikan passwordnya. Jadi password di bawah dan di atas harus sama. Password Bapak dan Ibu, ya tentu saya sudah pernah mengingatkan dan Bapak dan Ibu juga sudah berhasil aktifasi. Password itu minimal berisi 8 karakter dengan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oke, ini saya sudah berikan password Bapak dan Ibu. Akun baru saya ini Bapak Ibu. khairuddin@smpn1bandar2.onmicrosoft.com. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu ketika kita sudah berhasil, ini tidak ada lagi onmicrosoft.com. Untuk sementara Bapak dan Ibu ada onmicrosoft.com. Ini kalau sudah Bapak dan Ibu, saya checklist. Oke, saya checklist. Ini mereka nawarkan dikirim produknya ke email kita, silakan. Mau ditelepon mereka juga boleh. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, kita isi yang ini. Buat ID pengguna. Sekali lagi, ID pengguna ini adalah ID Tinen. ID Tinen itu artinya ID lapak sewa. Oke, ini saya sudah. Kemudian saya klik di buat akun saya. Ini langkah ini Bapak dan Ibu siapapun bisa buat meskipun tidak ada meskipun tidak ada web sekolah. Meski tidak ada web sekolah Bapak dan Ibu bisa buat yang ini. Ini saya klik di buat akun saya. Oke, kita tunggu sampai akunnya selesai. Nah, nanti akan dikirimkan ini saya simpan aja. Akan dikirimkan SMS ke kita bahwa untuk membuktikan kita bukan robot. Oke, saya berikan nomor HP saya di sini. Oke, ini langsung di tag karena udah sering nomor HP ini masuk di sini. Nah, jadi sekarang saya minta mereka mengirimkan SMS ke HP saya. Oke. Ini belum masuk SMS-nya. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini sudah masuk 20.03. Oke.
896 476. Oke, saya klik berikutnya. Oke, saya klik berikutnya. Ini tunggu sebentar Bapak dan Ibu sampai proses ini selesai. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, sesederhana ini prosesnya sudah selesai. Nah, ini sudah selesai prosesnya Bapak dan Ibu. Saya punya akun baru namanya khairuddin@smpn1bandar2 on microsoft.com. Oke, saya punya akun baru. Ini tunggu sebentar, sedang disiapkan akunnya kita. Bapak dan Ibu semoga mengikuti bareng-bareng dengan saya. Oke, kita tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah selesai. Anda sudah siap. Nah, Anda sudah siap berarti akunnya sudah selesai. Kalau ini saya copy aja, takut saya lupa. Oke, ini akun baru saya. Saya copy aja. Nah, ini saya klik di tanda panah ini. Anda sudah siap. Oke. Maka Bapak dan Ibu, kita akan dikembalikan atau kita akan terbuka ke, nah ini dia. Oke. Kita akan berada di akun admin kita Bapak dan Ibu. Nah, kita sudah berada di akun admin kita. Nah, ini akun admin kita Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu perhatikan, ini kalau saya klik di beranda Bapak dan Ibu, saya sudah bisa membuat akun untuk siswa-siswa saya. Oke, saya sudah bisa membuat akun untuk teman-teman saya. Nah, dengan yang ini saja saya sudah punya akun Office 365. Bapak dan Ibu sudah bisa menjadi admin dengan cara seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu sudah bisa menjadi admin dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalnya saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu, ini saya klik di penagihan atau billing. Oke, di sini ada produk Anda atau your product. Ini saya bicaranya dua bahasa karena ada yang berbahasa Inggris Bapak dan Ibu. Sorry. Nah, ini Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Jadi produk kita saat ini kenapa besar sekali tampilannya? Oke. Nah, produk kita saat ini Bapak dan Ibu itu kadaluarsanya sampai 3 November 2020. Oke. Jadi produk kita yang seperti ini hanya berlaku bagi hanya berlaku bagi siswa dan guru, tetapi nanti tanggal matinya itu 1 bulan Bapak Ibu. 3 November sudah expired. Oke, jadi yang model seperti ini yang ada on microsoft.com itu Bapak dan Ibu hanya tersedia, hanya tersedia sampai 3 November. Nah, kita bisa membuat akun bagi teman-teman kita. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau buat akun bagi guru, Bapak dan Ibu juga bisa buat akun bagi siswa. Oke. Caranya saya klik di beranda, kemudian di sini Bapak dan Ibu saya klik di saya pilih di manajemen pengguna. Saya pilih di manajemen pengguna, kemudian saya klik di tambahkan pengguna. Ini untuk membuat akun satu-satu Bapak Ibu. Nah, di sini ada nama depan, nama belakang. Ini nggak apa-apa tidak kita isi. Yang penting kita isi aja nama tampilan. Saya isi di sini Faisal, oke. Kemudian di bawahnya saya buat di sini Faisal. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan di sini. Di sini akun Faisal ini yang keluar adalah @smpn1bandar2 on microsoft.com. Oke, jadi akun yang tersedia saat ini adalah @smpn1bandar2 on microsoft.com. Di sini Bapak dan Ibu ada pengaturan kata sandi. Oke, ada pengaturan kata sandi. Dan di pengaturan kata sandi ini, kalau misalnya kita pilih kata sandi yang dihasilkan otomatis, berarti itu kata sandi yang dikeluarkan oleh mesin atau komputer. Kita bisa membuat kata sandi yang lain. Saya bisa membuat kata sandi, saya klik diizinkan saya membuat kata sandi. Saya membuat kata sandi di sini, misalnya saya membuat Aceh 2020. Nah, Aceh ada 4 angka, ada 4 huruf.
2020 ada 4 angka, jadi 8 karakter. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kalau di checklist, wajibkan pengguna mengubah kata sandinya saat pertama kali masuk. Itu seperti Bapak dan Ibu dapatkan akun IG, yang Bapak dan Ibu harus mengubah password terlebih dahulu. Kalau misalnya saya hilangkan checklist, berarti penggunanya tidak wajib untuk mengganti password. Ketika kita kasih password aktif. Ini saya klik di berikutnya. Oke. Kemudian di sini tersedia 2 lisensi Bapak dan Ibu. Ada lisensi untuk pelajar, Office 365 A1 for student, dan ada lisensi untuk pengajar. Di sini Bapak dan Ibu terlihat akun yang kita buat yang Tinen ini, yang sewa lapak ini hanya untuk 25 orang Bapak Ibu. 25 siswa dan 25 guru. Oke, ini terbatas untuk 25 orang. Ini sudah saya pakai satu, tinggal 24. Jadi hanya untuk 25 orang, 25 guru dan 25 siswa. Ini saya klik saja di sini. Kemudian saya klik berikutnya. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, Pak Faisal sudah memperoleh akun. Akunnya adalah faisal@smpn1bandar2onmicrosoft.com. Nah, pakai bagaimana caranya kita mengaktifkan domain sekolah kita. Oke, pelajaran 1 Bapak dan Ibu membuat Tinen. Sudah selesai ya, pelajaran satunya sudah selesai membuat Tinen. Kita sudah berhasil membuat Tinen. Oke, kita sudah berhasil membuat Tinen, membuat lapak. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita akan membuat ini menjadi milik sekolah. Ini yang admin ini akan menjadi milik sekolah. Jadi kita akan kaitkan ke website sekolah kita. Oke, pelajaran kedua adalah mengaitkan mendeploy ke website sekolah. Oke, sekarang Bapak dan Ibu kita akan deploy ke website sekolah. Caranya Bapak dan Ibu di sini Bapak dan Ibu kita klik di pengaturan. Oke, kita klik di pengaturan. Sekali lagi kalau misalnya belum terlihat pengaturan Bapak dan Ibu, ini misalnya seperti ini ya, misalnya tampilannya seperti ini, tidak ada pengaturan. Di sini tidak ada pengaturan, Bapak dan Ibu boleh pilih tampilkan semua. Oke, saya pilih tampilkan semua. Sekarang Bapak dan Ibu sudah ada pengaturan. Oke, sudah ada pengaturan. Klik saja di pengaturan, Bapak dan Ibu pilih domain. Oke, Bapak dan Ibu pilih domain. Ini saya pilih domain. Nah, sekarang Bapak dan Ibu lihat, di sini domain yang sudah ada, ini adalah domain sewa, domain ecek-ecek, smpn1bandar2onmicrosoft.com. Ini artinya kita sewa dari Microsoft, karena hostingnya ini adalah onmicrosoft.com. Sekarang Bapak dan Ibu, kita tambahkan domain. Oke, sekarang kita tambahkan domain. Kita klik ditambahkan domain. Kita klik ditambahkan domain. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita berikan nama domain. Nama domain di sini adalah nama website sekolah. Nama website sekolah yang akan kita deploy. Oke, saya klik di sini berarti sekolahnya adalah smpn1bandar2.sth.id. Ini saya copy, kemudian saya pindahkan ke nama domain. Nama domainnya Bapak dan Ibu harus berekstensi, kalau untuk sekolah harus berekstensi .sch. Boleh .sch.com, boleh .sch.id. .sch.id itu artinya sekolahnya di Indonesia. Oke. Boleh .sch aja atau boleh .sch.id. .sch.id berarti sekolahnya di Indonesia. Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekolahnya di Amerika berarti .sch.us, United States. Nah, jadi karena kita Indonesia di sini ada ID Indonesia. Oke. Jadi smpn1bandar2.sth.id. Ini adalah web sekolah. Saya klik digunakan domain ini. Oke, saya klik digunakan domain ini. Kita tunggu sebentar untuk approve. Nah, bagaimana Anda ingin memverifikasi domain ini? Kita tinggal klik di verifikasi. Oh, sorry. Oh, dia minta Cloudflare. Bentar.
Ini sorry, Bapak dan Ibu, sebelum kita klik di verifikasi, di sini ini tampilannya udah agak beda. Di sini ada opsi lainnya. Kita ini dia. Ternyata sekarang sudah ada penambahan masuk ke Cloudflare. Ini saya baru lihat, sejujurnya ini baru lihat. Karena biasanya Bapak dan Ibu cuma tambahkan TXT dan tambahkan MX atau tambahkan file tag ke domain web. Oke. Tapi Bapak dan Ibu, ini saya baru lihat ada yang baru, Cloudflare. Pilih verifikasi Anda diarahkan ke Cloudflare sehingga Anda dapat memberi kami otorisasi memverifikasi domain. Setelah selesai, kami akan arahkan Anda ke sini untuk menyelesaikan penyiapan. Ini saya belum pernah Bapak dan Ibu. Jadi nanti mungkin kalau ada yang baru yang minta ke saya coba masuk ke Cloudflare. Tapi untuk saat ini biar saya kerjakan sesuai dengan pengalaman saya dulu sehingga Bapak dan Ibu juga bisa ikuti bareng-bareng. Yang biasa saya kerjakan Bapak dan Ibu di sini tambahkan TXT ke domain, ke DNS domain. Ini tambahkan TXT. Jadi saya jarang melakukan MX apalagi untuk menambahkan file. Jadi saya biasanya melakukan TXT. Bagaimana cara kita masukkan TXT Bapak dan Ibu? Setelah kita klik di sini Bapak dan Ibu tambahkan catatan TXT, oke? Tambahkan catatan TXT, kemudian kita klik di lanjutkan. Oke, kita klik di lanjutkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah ada, oke? Di sini sudah ada nama TXT-nya, oke? Sudah ada nilai TXT. Yang paling penting adalah nilai TXT-nya MS sama dengan MS yang ini, oke? Caranya Bapak dan Ibu, sekarang kita akan mengcopy paste nilai TXT ini ke domain web kita. Caranya Bapak dan Ibu, kalau sudah sampai di sini, kita stop dulu untuk di Office ini. Kita buka cPanel sekolah. Saya sekarang sudah membuka cPanel sekolah. Jadi dari website Bapak dan Ibu, dari website Bapak dan Ibu bisa masuk, Nah, dari website Bapak dan Ibu tinggal masuk saja ke cPanel. Nah, ini adalah tampilan cPanel Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya website, tinggal ketikkan saja di belakang /cPanel, cPanel. Oke, tinggal di enter saja. Kalau sudah di enter, dia minta password dan akun, masuk seperti tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu, udah masuk akun dan password. Jadi kalau misalnya ada yang tidak memberikan cPanel, mungkin saya tidak punya pengetahuan untuk masuk dengan cara yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau saya sudah punya pengetahuan yang tidak menggunakan cPanel, baru saya bikin yang lain. Tapi pengetahuan saya hari ini masuknya lewat cPanel. Nah, sehingga saya meminta cPanel sekolah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ketika kita sudah masuk ke cPanel, kita melihat di sini ada domain. Di sini ada domain. Nah, di sini ada domain. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan memilih zone editor. Kita akan memilih zone editor. Saya klik di zone editor. Nah, ketika kita masuk ke zone editor ini, Bapak dan Ibu, kita akan menambah record. Kita akan menambah sebuah record. Rekodnya adalah mengcopy paste TXT yang kita dapatkan di office.com. Kita sudah masuk ke sini, kemudian saya klik di manage. Saya klik di manage. Saya klik di manage. Dia sedang loading. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita akan tambahkan record. Add record, tambahkan record. Semoga Bapak dan Ibu juga sedang bareng dengan saya untuk yang punya web sekolah. Saya klik di add record. Di add record ini Bapak dan Ibu, di sini di valid zone name ini adalah kita isikan web sekolah ncpn 1 bandar 2.sch.id. Nah, di sini kita isi web sekolah. TTL ini Bapak dan Ibu, kalau memang dia default 14.400 ini tidak masalah. Tapi Microsoft Office menyediakan, ini saya balik ke Microsoft Office.
Microsoft Office menyediakan 3.600 untuk TTL. Oke, ini saya salin aja 3.600 untuk TTL. Ini saya salin, berarti kita gunakan 3.600. Ini tidak masalah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh gunakan 14.400 atau kita gunakan yang disediakan oleh Microsoft 3.600. Kemudian di type, di tipe, saya pilih TXT. Ini saya klik di E ini, di A, saya pilih TXT. Jadi tipenya adalah TXT. Kemudian Bapak dan Ibu, di record, ini saya copy yang ini Bapak dan Ibu, nilai TXT. Oke, saya salin, saya copy. Yang ini berarti MS sama dengan MS3191 bla 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 bla. Saya bawa ke sini, saya pastekan di sini. Oke, ini sudah saya pastekan. Kemudian Bapak dan Ibu saya klik di Add Record. Berarti, nah ini sudah sukses Bapak dan Ibu. Berarti kita sudah mengaitkan, record record Office 365 ke web sekolah kita melalui control panel atau cPanel. Saya balik ke sini, saya balik ke Microsoft lagi. Oke, saya balik ke Microsoft lagi. Ini sudah saya masukkan Bapak dan Ibu, kemudian saya klik verifikasikan. Oke, saya klik verifikasikan. Verifikasikan ini. Nah, di verifikasikan ini Bapak dan Ibu, ini kenapa ada yang gagal? Oke, sebentar. Oh, host Anda adalah Cloudflare. Coba saya pilih yang lain. Kenapa dia memilih Cloudflare? Dan saya tidak pernah menggunakan Cloudflare. Oke, sebentar. Saya pilih coba dns.com aja. Oke, saya pilih coba lagi. Kami tidak menemukan catatan. Oke. Yang diharapkan. Oke, ini gara-gara ada Cloudflare sih sebenarnya. Tidak ada Cloudflare, tidak ada masalah ini. Kenapa tiba-tiba malam ini ada Cloudflare? Oke, sebentar. Saya coba cek dulu. Oke, ini DNS. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Ini sebenarnya sudah benar ya. Ini yang kita masukkan sudah benar semuanya Bapak dan Ibu. Saya coba hapus yang sudah ada. Tadi TXT kita cek aja di sini semua TXT Bapak dan Ibu. Oke, kita filter untuk TXT aja semua. Nah, TXT yang kita masukkan tadi adalah TXT yang MS. Nah, ini dia TXT terakhir, TXT MS. Saya hapus saja dulu. Oke. Oke, saya coba ulangi. Oke, kita ulangi Bapak dan Ibu, kita add record. Kita add record, kemudian kita pilih SMPN 1, SMPN 1 bandar 2.sch.id. Kemudian ini nggak apa-apa, TTL 14.400 nggak apa-apa. Kita pilih E-nya adalah teks, tipenya kita pastekan yang tadi. Oke. Kita add record. Oke, ini sudah sukses. Saya balik lagi ke ini. Ini malam ini karena dia pakai Cloudflare dan saya tidak pernah pakai Cloudflare. Ini ada yang baru pakai di Cloudflare. Oke, saya coba lagi Bapak Ibu.
Oke, ini tetap tidak bisa. Sepertinya saya harus coba saya balik dengan menggunakan Cloudflare. Kita coba aja yang baru Bapak Ibu. Kita coba Cloudflare. Oke. Ini penyiapan tidak selesai. Ini karena tidak selesai tadi kita kerjakan. Oke, saya coba selesaikan. Oke. Saya selesaikan, saya klik di SMPN Bandar 2, mulai penyiapan. Oke. Oke, kita coba ke Cloudflare aja Bapak Ibu. Oke, kita coba verifikasi ke Cloudflare. Kita lihat apa yang terjadi. Meskipun saya belum pernah coba yang ini. Cloudflare. Oh, malah tidak punya akun. Coba kita sign up dulu. Saya pakai akun IG, saya coba. Oke. Oke. Enter your website smpn1 bandar2.sch.id. Oke. Saya pilih free, confirm, plan. Oke. Oh, oke. Sepertinya dia minta di sini. Ini add record. Saya coba add record aja dari sini. Oke, add record. Kita pilih tipenya adalah TXT. TXT. Ini saya besarkan ya. Oke, TXT. Berarti dia tidak minta dari cPanel, tapi dia minta dari TXT. Oke, nggak apa-apa. Ini name ini berarti kita pastekan yang tadi ini. Oke, sebentar. Hai, kenapa macet? Sebentar Bapak Ibu. Name itu yang MS ini, oke. MS. Oke, kita pilih di sini auto aja TTL-nya. Kemudian kita klik save. Konten ini apa ya? Has record with content. Has a record with content. Ini apa maksudnya konten? Sebentar. Oke. Coba saya ketik konten aja. Office deployment. Office 365 deployment for education. Oke, saya klik save. Semoga kesimpan. DNS valid or missing name. Kenapa missing name? Sebentar. Saya cek coba saya cek di TXT dulu. Mungkin sudah ada ya. Kenapa jadi ribet? Ada perubahan Cloudflare. Oke, kita coba cek di sini ada tidak yang sudah ada. Oke, saya ulangi. Saya coba balik kemari. Tapi tetap tidak bisa balik ya. TXT.
DNS validation. Oke. Ini saya close saja dulu Bapak Ibu. Kita coba opsi lainnya lah. Kalau TXT tidak berhasil Bapak dan Ibu, Cloudflare ini saya beneran blank karena saya belum pernah coba dan ini baru malam ini ada. Baru malam ini saya lihat seperti ini. Biasa saya sudah deploy, bahkan tempo hari terakhir saya deploy 6 hari yang lalu saya deploy untuk MSEN 1 Lok Semawe, itu belum ada Cloudflare. Ini sesuatu yang baru di sini. Kalau memang TXT tidak bisa, kita coba dengan MX Bapak Ibu. Oke, saya coba MX. Oke, saya klik lanjutkan. Semoga bisa. Nah, kalau hostnya tetap Cloudflare ini agak susah ini. Tetap dia ketahan. Oke, coba saya cek di sini. Oke. Oh, ini masih mungkin Bapak dan Ibu belum ini karena ini masih pending name server update. Ini apakah harus diverifikasi dulu ya? Saya coba cek dulu. Semoga kalau memang verifikasi kita coba verifikasi. Saya buka Outlook. Ini Outlook untuk email saya Office 365 yang khairudin@ig.org.id. Ya, ini oh iya ya. Ini diminta verifikasi Bapak dan Ibu. Oke, saya verifikasi dulu di Cloudflare. Oke. Bisa verifikasi dulu. Semoga setelah ya oke. Semoga setelah verifikasi ini berhasil. Oke, kita coba masuk. Oke, saya coba ke DNS. Oke, saya coba tambahkan record. Recordnya saya coba pakai MX. Add record. Saya coba pakai MX. Oke, MX. Ini mintanya apa? Use a for root. Oke. Name-nya SMPN 1 bandar 2.sch.id. Oke, mail server. Oke, saya masukkan mail server. Oke, priority-nya berarti 32767. Saya pastikan di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba save. Oh, oke. Sepertinya berhasil. Ini sudah ada terrecord MX. Oke, sepertinya berhasil. Saya coba balik. Oke. Verifikasikan. Wah, tetap saja dia tidak berhasil. Kalau ini tidak berhasil, Bapak dan Ibu, saya akan coba buka akun yang lain. Saya lihat dia pakai apa. Kalau tidak Cloudflare, dia pakai apa. Oke. Ini langkah lama. Typically it take about 5 minutes for the DNS change to take effect. However, it can occasionally to take longer. Oh, Bapak dan Ibu, mungkin dia butuh waktu. Saya minta maaf, ini kayaknya dia butuh waktu.
Ini ketika kita verifikasikan, ketika kita masukkan, ini bisa jadi dia butuh waktu 15 menit. Ini jika Anda baru saja menambahkan catatan ini, silakan tunggu 5-10 menit agar perubahan dapat direplikasi oleh sistem. Terkadang dapat berlangsung lebih lama. Nah, mungkin karena itu Bapak dan Ibu saya tidak bisa saya tidak bisa menambahkan domainnya. Ini saya coba keluar dulu dari sini Bapak Ibu. Saya close dulu. Saya coba keluar dulu dari Tinen. Oke, saya keluar dulu dari Tinen. Saya akan coba lihat. Ini saya close dulu. Ini bisa jadi Bapak dan Ibu karena banyak sekolah yang tidak dapat cPanel, makanya mungkin dibantu oleh Cloudflare. Cuman karena saya belum punya pengalaman mengelola dari Cloudflare, saya belum punya pengalaman itu karena saya biasanya dari cPanel. Karena banyak sekolah tidak dapat cPanel, tidak diberikan cPanel. Ini saya coba lihat ke akun yang sudah saya deploy. Oke. Manura tim.sch.id. Oke. Saya coba lihat yang akun sekolah saya yang sudah saya deploy. Oke. Saya bawa ke admin dulu. Ini pakainya pakai apa ya? Untuk deploy Office 365 Bapak dan Ibu yang menggunakan cPanel itu sebenarnya saya juga sudah buat video tutorialnya. Sebenarnya nanti kalau misalnya kita gagal pakai Cloudflare, Bapak dan Ibu bisa melihat dari sana. Tapi sebentar saya lihat ini dulu. Saya lihat domain yang sudah pernah ini. Ini ini juga tetap pakai Cloudflare. Sekarang semuanya berarti sudah beralih ke Cloudflare. Oke, berarti kita hanya tinggal menunggu 5-10 menit seperti yang disarankan tadi. Saya coba lihat nanti Bapak dan Ibu. Oke, sementara kita menunggu Bapak dan Ibu, saya coba buka tutorial yang sudah pernah saya buat untuk deploy Office 365.
Di sini Bapak dan Ibu saya sudah pernah membuat deploy Office 365. Bapak dan Ibu bisa ikuti tutorialnya. Ini ada detail cara deploy Office 365. Ini saya bagikan video ini. Oke, sebentar saya pakai s.id aja. Saya copy, saya bagikan ke Bapak dan Ibu sebentar. Cek. Oke. Nah, Bapak dan Ibu boleh perhatikan ini yang saya deploy beberapa hari yang lalu. Ini masih, sorry ya, ini masih, nah di sini tidak ada Cloudflare Bapak dan Ibu. Jadi di sini adanya TXT, MX dan file. Jadi memang Cloudflare itu tampilnya malam ini sih. Jadi sebentar. Saya coba lihat dia pakai apa. Ini untuk your DNS host. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu pakainya your DNS host. Ini yang tidak saya dapatkan malam hari ini, your DNS host ini. Jadi kita ketahan terus di Cloudflare. Oke. Ini Cloudflare ini pengetahuan baru tapi agak menyebalkan karena malam hari ini baru ada. Saya balik lagi ke domain kita. Oke. Ini semoga sudah bisa ya Bapak Ibu. Ini saya sign out. Oke, saya masuk dengan akun yang lain. Jadi pakai Khairuddin @smpn1 bandar 2 ya. .onmicrosoft.com. Oke, .onmicrosoft.com. Kemudian saya sign in. Semoga sekarang sudah bisa Bapak Ibu. Ini sudah lebih 5 menit sih, semoga. Kita cek lagi Bapak Ibu. Saya pilih admin. Oke, saya pilih admin, kemudian saya pilih ditampilkan semua, kemudian pengaturan, domain. Oke, kita balik lagi Bapak Ibu. SMPN1 Bandar 2, mulai penyiapan. Oke, ini opsi lainnya. Lanjutkan. Ini kita sudah ke Cloudflare tadi Bapak dan Ibu, kita sudah isi. Coba sekarang kita verifikasikan. Oh, tetap tidak mau. Kami tidak menemukan catatan Anda.
Tetap dia minta menunggu lagi. Coba saya masukkan yang ini ya Bapak Ibu. DNS, oke. Ini saya tambahkan lagi add recordnya. X N1 priority-nya nol. Saya simpan. The record already exists. Code. Oke, kita coba verifikasi sekali lagi Bapak Ibu. Semoga kalau tidak berhasil, saya akan cari cara untuk yang ini karena saya harus coba baca tutorial lagi untuk Cloudflare ini. Baik. Kalau misalnya gini Bapak dan Ibu, ini saya keluar saja dulu. Ini nanti saya akan bikinkan video tutorial kalau saya sudah tahu cara untuk Cloudflare. Sementara ini Bapak dan Ibu, saya berbagi cara jika menggunakan TXT dengan menggunakan domain sendiri. Oke, your domain. Ini s.id. Ini saya bagikan video tutorial Bapak dan Ibu. Aduh, Cloudflare ini jadi masalah malam ini. Tiba-tiba muncul. Oke, saya akan berikan video tutorial untuk deploy Office 365 bukan dengan cara Cloudflare. Dengan cara TXT dengan menggunakan cPanel. Oke. Ini Bapak dan Ibu saya ganti. Ibu boleh catat yang ini deploy Office 365. Office 365. Oke, ini saya Bapak dan Ibu boleh lihat tutorialnya dengan cara mengklik s.id deploy Office 365. Oke. Nah, ini semoga Bapak dan Ibu nanti bisa ikuti dari video tutorial ini. Tapi sebentar, saya masih penasaran. Oke, saya ini masih penasaran saya. Coba saya masuk sekali lagi. Oke, saya masuk sekali lagi. Oke, saya buka admin. Oke, saya buka pengaturan. Saya akan lihat your domain di sini ada enggak gitu. Tanpa menggunakan Cloudflare. Ini host Anda ini jangan Cloudflare. Coba kita lihat di sini selain Cloudflare, your domain harusnya ada your domain. Ini dia masalahnya. Tidak ada your domain lagi di sini.
Tempoh hari masih ada domain Anda, your domain. Wow. Coba ya, my domain ya, kita pakai my domain ini. Oke. Ini juga tidak diperoleh Bapak dan Ibu untuk my domain. Tadi kita sudah masukkan txt. TXT-nya sudah masuk, tapi my domain-nya tetap. Dia minta your domain, di sini tidak ada your domain, tetap aja dia ke Cloudflare. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini saya keluar dulu, saya sign out dulu, saya ambil yang sudah jadi dulu. Oke. Saya ambil yang sudah jadi dulu, yang sudah berhasil. Ini nanti akan saya carikan cara untuk Cloudflare, Bapak dan Ibu. Saya masukkan di akun saya, akun sekolah saya. Yang belum saya deploy penuh. Oke, ini baru deploy tanggung. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau tadi sudah berhasil, sebentar, ini saya masuk ke admin lagi. Baik, oke, baik Bapak dan Ibu. Jika proses tadi berhasil, jika proses tadi berhasil dan saya janji ke Bapak dan Ibu untuk mencari cara ke Cloudflare, karena sebelumnya saya tidak pernah dapat Cloudflare. Biasanya kita langsung ditawarkan ke TXT untuk cPanel kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya sudah berhasil tadi, nah kita akan dapatkan domain seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kita akan dapatkan domain seperti domain yang berisi sekolah kita. Oke. Kita akan mendapatkan domain yang berisi sekolah kita. Jadi kita akan dapatkan dua domain. Ini domain yang pertama Bapak dan Ibu, domain yang tinen, domain yang tinen. Kalau sudah berhasil nanti domain kita akan jadi seperti ini. Di sini keluarnya healthy. Nah, sekali lagi saya mohon maaf karena saya belum pernah dapat Cloudflare dan malam ini saya baru lihat ternyata ada Cloudflare dan saya harus cari cara untuk Cloudflare itu. Kalau sudah berhasil Bapak dan Ibu, ini sudah healthy, sudah sehat. Nah, kalau sudah sehat Bapak dan Ibu, kita sudah dapatkan akun Office 365 untuk sekolah kita. Kita bisa cek di sini Bapak Ibu, di billing atau pembayaran. Oke, di billing. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada your product, produk Anda. Saya klik saja di sini. Di sini akan terlihat produk yang bisa kita gunakan. Ini Bapak dan Ibu, kebetulan website sekolah saya baru selesai dibuat kembali, dulu pernah ada, baru selesai dibuat kembali dan baru di-deploy Office 365. Oke, baru di-deploy Office 365. Jadi karena baru di-deploy Office 365 belum sepenuhnya belum untuk 1 tahun. Nah, kalau sudah di-deploy yang seperti tadi Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan 5.000 akun bagi guru dan 5.000 akun bagi siswa. Jadi ada 5.000 akun bagi guru dan 5.000 akun bagi siswa. Dan Bapak dan Ibu, ini hanya berlangsung sampai tanggal 28 bulan 11. Ini hanya bisa sampai tanggal 28 bulan 11. Ini tentu Bapak dan Ibu kita belum dapatkan 1 tahun. Sehingga Bapak dan Ibu kita harus lakukan pembelian. Kita harus lakukan pembelian untuk 1 tahun. Pembeliannya Bapak dan Ibu jangan berpikir ini akan menjadi beban sekolah yang banyak karena pembelian ini hanya Rp 0 Bapak Ibu. Jadi saya klik di purchase service. Oke. Saya klik di purchase service. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan melihat Office 365. Jadi kita akan scroll di sini kita akan lihat
Di sini Bapak dan Ibu semuanya pakai harga Office 365-nya. Ada 547.000 per bulan, ada 760.000 per bulan, ada 438.000 per bulan. Dan tidak ada yang gratis Bapak dan Ibu di sini. Nah, jadi di sini tidak ada yang gratis. Karena tidak ada yang gratis Bapak dan Ibu, kita harus meminta gratis. Kita harus meminta gratis pada Microsoft. Jadi caranya Bapak dan Ibu kita minta bantuan. Nah, kita bawa ke yang hijau ini, kita klik di sini need help. Oke, kita klik di sini need help. Kemudian kita akan ketik bantuan apa yang bisa diberikan oleh support assistant. Oke. Ini saya ketik aja di sini, briefly describe your issue. Saya klik di sini Office 365 free for education tag. Jadi tag itu artinya ada tag, ada kartunya yang bisa kita aktifkan di sini. Ini saya tekan enter saja. Oke, sebentar dia akan Nah, dia bagusnya Bapak dan Ibu memang ditelepon langsung oleh pihak Microsoft. Oke, jadi ini saya klik di lambang mikrofon ini, headset ini. Oke, agar saya ditelepon langsung oleh pihak Microsoft. Oke, ini saya ini judulnya ya, Office 365 Free for Education Tech. Di sini di description-nya saya ketik could you please give us a tag for Office 365 free for education. Nah, jadi kita meminta kepada mereka untuk memberikan tag agar kita bisa aktifkan, karena yang sekarang yang ada Bapak dan Ibu tidak ada yang free, semuanya berbayar. Oke, jadi kita minta could you please give us a tag for Office 365 free for education. Ini saya cari negara kita, Indonesia. Indonesia, HIJKLHI. Oke, Indonesia. Saya berikan nomor HP saya untuk dihubungi. Oke, saya berikan nomor HP saya untuk dihubungi. Ini Bapak dan Ibu ada estimasi. Oke, jadi kalau misalnya dia akan hubungi kita melalui telepon itu sekitar 15 menit lagi. Ini saya klik aja contact me. Oke, kita tunggu di telepon sama agen mereka Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau sudah ditelepon nanti kita sudah berhubungan dengan mereka. Insya Allah nanti mereka akan memberikan tag kepada kita free for education. Jadi ada tag Office 365 A1 free. Nanti tulisannya seperti itu. Nah, ini saya tunggu di telepon sekitar 15 menit lagi. Jadi Bapak dan Ibu sementara saya menunggu telepon, jika ada pertanyaan silakan Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu boleh melihat tutorialnya di yang saya berikan tadi. Deploy Office 365. Oke, jadi Bapak dan Ibu boleh lihat di situ. Nah, kalau misalnya ada kendala dengan Cloudflare, saya masih carikan cara untuk kendala. Oh, ini sudah ada. Deploy Office 365 ini sudah ada. Oh, saya ganti ini aja. Office deploy 365 aja lah, nggak usah pakai Office. Oke, Bapak dan Ibu bisa pelajari dari sini deploy strip 365. Oke, ini video tutorial cara mendeploy 365 tanpa menggunakan Cloudflare. Ini sepertinya kalau sudah ada Cloudflare saya harus cari cara dulu untuk ke Cloudflare. Nah, ini Bapak dan Ibu saya menunggu di telepon dari Microsoft, agent dari Microsoft. Biasanya teleponnya dari Washington. Baik, itu dulu Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak Khairuddin. Baik, Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ingin bertanya Pak?
Iya, silakan Bapak. Ya, makasih Pak Kai. Iya. Misalnya saya setelah berhasil untuk membuat untuk sekolah ya, seperti yang Iya. mungkin Pak Kai sudah buat, yang sudah kita buatkan mereka kelupaan paspornya. Gimana caranya nantinya untuk kita bisa mereset paspor di teman-teman dan lupa paspor. Oh, oke. Baik, Bapak. Jadi Bapak kalau misalnya gini, sebenarnya ini saya crop dulu. Bentar ya, saya simpan dulu. Biar jadi bukti. Bapak kalau misalnya kita sudah jadi admin DDC, saya simpan dulu Bapak, sorry. Kalau misalnya kita sudah jadi admin, Bapak, berarti kita yang membuat akun bagi guru dan bagi siswa, gitu ya. Jadi kita yang membuat akun bagi guru dan bagi siswa. Tempo hari ada yang bertanya, Pak, sekolah saya besar, apakah saya harus membuat satu-satu? Bapak dan Ibu bisa membuat akun sekali bikin 200 akun, bisa. Nah, dan kemudian kalau misalnya ada yang lupa password, itu memang baik guru maupun siswa itu tidak bisa membuat password sendiri, tidak bisa mereset password sendiri. Jadi yang mereset password itu adalah admin. Jadi Bapak dan Ibu boleh taruh beberapa admin di sekolah yang membantu Bapak dan Ibu. Yang reset password itu admin. Jadi seperti ini Pak, kalau untuk mereset password, kita bawa ke home. Oke, kita klik di home, kemudian Bapak dan Ibu di sini ada user management. Di user management ini kita klik di edit a user. Oke, di edit a user. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, ini kebetulan baru ada 3 akun ya, baru ada 3 akun. Nah, misalnya saya ingin mengubah password ini, info@manura.sth.id. Nah, saya klik saja di salah satu itu, kemudian saya klik di reset password. Di reset password ini, Bapak dan Ibu bisa dirubah passwordnya. Kalau misalnya Bapak langsung klik reset, maka passwordnya adalah password mesin. Kalau misalnya Bapak klik di let me create the password, biarkan saya membuat password, berarti Bapak bisa membuat password yang baru sesuai dengan kemauan Bapak. Nanti kalau sudah selesai tinggal klik saja reset, maka siswa Bapak atau guru Bapak itu sudah ada password baru. Jadi memang Bapak dan Ibu dalam hal akun Office 365, Bapak dan Ibu tidak bisa untuk mereset password sendiri. Itu reset password dikembalikan kepada admin si pembuat password, si pembuat akun tersebut. Nah, jadi memang itu bayangkan Bapak dan Ibu, saya juga admin untuk akun IGI, saya admin untuk akun Guru Inovatif yang se-Indonesia. Kadang-kadang itu banyak teman yang hubungi minta tolong untuk passwordnya dirubah. Jadi diingatkan saja anak-anak atau guru-guru di sekolahnya untuk tidak lupa password. Gitu Bapak. Oke, baik Pak Khai, ini ada Bu Munifah. Silakan Ibu. Angkat tangan, silakan Bu Munifah. Assalamualaikum Mbak Khai. Waalaikumsalam. Salam. Ya, ini tadi memperhatikan ini untuk mau tanya A1 free itu berlakunya berapa bulan ya Pak ya? A1 free itu berlakunya 1 tahun Ibu. Oh, 1 tahun. Harus riset lah ulang gitu ya? A1 itu berlakunya 1 tahun dan setiap 1 tahun kita bisa perpanjang Ibu. Setiap 1 tahun kita bisa perpanjang gratis sepanjang website sekolah kita itu aktif Ibu. Jadi kalau diverifikasi website sekolah kita aktif. Jadi itu setiap tahun bisa diperpanjang. Oke, makasih Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu Munifah. Baik, ada yang lain Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Ya, Ibu dan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Ibu Didin.
Nggih, Bu terima Didin, kasih. silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Khairuddin, ini saya mau tanya, biasanya kalau kita share Oke, screen itu saya kan sudah masuk ya Pak Faisal. Ya. Pak Faisal sebentar, saya lagi masuk telepon dari Washington. Oh, Oke, oke, sebentar. baik. Halo. Oke. Halo. Oke. Yes. Oke. Oke. I need a tag for 365 for free for education. This is for the first time for me to ask for a tag. Okay. What? Hai Sal, halo. Oke, ya. Selesai, Pak. Ya. Oke. Saya barusan ditelepon dan mereka akan mengirimkan email ke saya. Oke. Jadi dia meminta saya menunggu sekitar 5 menit, dia akan mengirimkan email ke saya. Nanti kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu isi emailnya. Dan kita juga akan isi bagaimana cara menjawab email tersebut. Nah, setelah kita jawab email tersebut, nanti kita langsung diberikan tag dan kita bisa langsung aktivasi. Oke, sebentar ini saya cek emailnya. Semoga udah masuk ya. Oke, Pak Kai. Oke, iya. Sambil menunggu Pak Kai buka email, boleh tidak Bu Didin Irawati melanjutkan pertanyaannya? Boleh, silakan. Saya malah tadi nggak dengar. Oke, maaf Bu Didin, tadi ada sedikit gangguan, bukan gangguan sih sebenarnya, cuma Pak Kai sedang menerima telepon dari pihak Microsoft. Ya, Pak Bu Didin, silakan disambung. Ya, terima kasih Pak. Ini yang mau saya tanyakan, kan biasanya kalau kita share screen itu harus stop sharing dulu. Kalau misalnya mau pindah channel gitu loh Pak. Ini kok bisa tampak terus gitu? Memang ada pengaturannya atau gimana? Gimana? Saya nggak paham. Gimana Ibu? Kalau Ibu share screen, oke. Ya, kan ini kan tab-tabnya Bapak kan banyak ya. Tab-tabnya saya di sini. Ya, ini kan ada si panel, ada website, ini kan banyak. Nah, biasanya kalau kita share screen itu kan, misalnya kita tadi buka si panel, terus kita pindah channel, ini misalkan account atau apa itu kan, kita harus stop sharing dulu ya Pak. Oh, oke. Terus? Tapi kok ini bisa langsung kelihatan gitu Pak. Pakai ilmu apa ya Bu ya? Ya, enggak Ibu, ketika Ibu, nah ini saya sudah dapat email balasan. Baik, Ibu kalau misalnya Ibu Ibu share screen Bapak Ibu itu Ibu pilihnya screen 1 Ibu. Jadi kalau screen 1 itu semua tab nampak Bu. Oh gitu. Screen 1 gitu Pak. Iya. Okay. Iya. Makasih Pak. Iya. Nah, oke. Bapak Ibu, kalau kita sudah dihubungi pihak Microsoft, maka pihak Microsoft akan mengirim email seperti ini Bapak dan Ibu. Ini berupa isian. Jadi yang telepon saya tadi namanya Kenneth. Kenneth itu kondektur ya Pak Faisal ya? Iya, jadi, betul. Iya, jadi yang hubungi saya tadi Kenneth bukan supirnya. Nah, jadi kita akan mengisi yang ini Bapak Ibu
what is your institution website. Kemudian kita akan mengisinya yang ini Bapak Ibu. Nah, ini oke, baik. Ini pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan mereka. Do you have partner assisting? Nah, dan sebagainya ada. Ini pertanyaan-pertanyaan mereka yang kita harus isi segera. Kalau kita sudah isi Bapak dan Ibu, nanti mereka akan mengirimkan tag ke kita. Jadi di admin tadi itu sudah ada tag. Ini kan sekarang tidak ada, ini saya buka admin lagi. Dan saya harus balas email itu segera. Oke, ini admin ini. Nanti Bapak dan Ibu, sebenarnya pertanyaannya sama Bapak Ibu. Pertanyaan sama semua itu sama mereka ngirim pertanyaannya. Karena memang mereka sudah default pertanyaannya. Jadi nanti saya akan arahkan Bapak dan Ibu juga kalau misalnya kepingin jawabannya bagaimana, Bapak dan Ibu juga bisa dapat jawaban. Oke, ini sebentar. Ini di billing ini, di pembayaran ini tidak ada A1 Bapak dan Ibu. Tidak ada A1 free. Oke, di sini tidak ada A1 free. Oke, di sini Bapak dan Ibu tidak ada A1 free. Nah, di sini semuanya, nah ini Bapak dan Ibu tidak ada A1 free. Nah, tidak ada A1 free. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya melihat template yang bisa saya jawab untuk pertanyaan tersebut. Apa namanya? Kuesioner lah. Saya coba lihat kuesioner. Kuesioner. Nah, jadi saya sebenarnya sudah simpan jawaban setiap, karena pertanyaan dari kuesioner itu sama aja semuanya. Jadi sebentar saya simpan jawabannya. Saya sudah buat jawabannya, jadi kayaknya saya sudah pernah simpan. Saya cek dulu ya. Jadi saya berhutang kepada Bapak dan Ibu untuk Cloudflare. Saya akan cari cara untuk menyelesaikan Cloudflare itu. Karena kalau tetap Cloudflare saya juga jadi masalah karena ada beberapa sekolah yang sedang memesan deployment Office 365 kepada saya. Ini answer kuesionernya, saya buka aja. Jadi cara menjawab kuesionernya. Saya sepertinya sudah pernah bikin di Word deh. Sebentar. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah menerima email dari dari Microsoft seperti yang tadi berisi kuesioner, itu sepertinya pertanda-pertanda bagus akan segera di apply ya, akan segera disetujui. Oke. Jadi ini saya lihat jawaban kuesioner dulu karena sudah pernah saya buat. Masih blank, masih warna hitam. Sepertinya saya pernah membuatnya di video tutorial saya juga ada Bapak dan Ibu jawaban dari kuesioner itu. Jadi Bapak dan Ibu boleh lihat nanti di video tutorial saya. Kalau mereka kasih pertanyaan itu pasti sama pertanyaannya. Jadi kita tinggal balas saja dengan balasan yang standar juga boleh. Oke, nah ini dia Bapak dan Ibu jawabannya. Oke, ini dia jawabannya. Ini berarti jawabannya sudah ada. Oh, oke. Ini sudah ada di akun saya yang IG berarti. Oke, saya coba cari di IG aja. Tinggal copy paste aja kok Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nanti kalau kita sudah jawab, mereka akan telepon lagi, mereka konfirmasi bahwa mereka sudah menyediakan tag untuk kita. Sebentar Bapak Ibu, saya buka.
buka OneDrive yang lain, buka OneDrive punya akun saya, akun Khairuddin. Outlook aja saya buka. Sembari menunggu Pak Faisal, mungkin ada pertanyaan. Ini saya harus sign out dulu dari akun yang lama. Oke, baik Pak Kai, untuk sementara belum ada lagi belum yang ada. baik yang mengacungkan tangan ataupun yang melalui chat. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya jawab kuesioner ini dulu. Saya jawab kuesioner dari Microsoft dulu. Ini kebetulan di Edge ini karena sudah ada akun sekolah saya harus buka browser lain untuk untuk menjawab untuk mengambil yang sudah pernah saya jawab. Oke, sebentar. Office.com. Oh, come on. Google Chrome saya selalu ngadat. Oke, office.com. Sedikit cerita Bapak dan Ibu, kalau misalnya nanti kita sudah jawab dan kita sudah melakukan pembelian, itu di akhir-akhir di video saya sudah ada caranya. Kalau misalnya kita sudah dapat Office 365 free yang mereka berikan tag itu Bapak dan Ibu, berarti kita sudah bisa lakukan pembelian. Dan ketika kita lakukan pembelian Bapak dan Ibu, itu meskipun ceritanya pembelian, tapi sebenarnya RP 0 Bapak dan Ibu, 0 rupiah. 0 rupiah itu, dan kita dapatkan akun untuk 1 tahun Bapak dan Ibu. Jadi akun yang diberikan oleh Microsoft itu sebanyak 1 juta akun bagi siswa dan 500.000 akun bagi guru. Oke, jadi kita tinggal menjawab email ini saja. Setelah kita jawab email, nanti kita akan membeli lewat tag itu. Sebentar Bapak Ibu. Sign in with another account. Saya pilih untuk membuat akun sekolah sekali buat 200 akun Bapak dan Ibu, saya juga sudah punya video tutorialnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa ikuti di video tutorial saya. Tapi memang lebih bagus Bapak dan Ibu memiliki Excel Office 365 desktop, sehingga bentuknya tidak bentuk CSV lagi Bapak Ibu. Oke, saya buka email saya dulu yang di IG untuk menjawab email yang sedang dikirim oleh pihak Microsoft. Jadi kalau ada template email Bapak dan Ibu, kita tinggal edit saja apa yang sudah pernah kita ketik. Ini di sini kayaknya tidak ada yang bentuk Word deh. Nanti saya harus copy ke Word biar Bapak dan Ibu juga bisa copy paste. Sebentar, email saya kebuka.
Oke. Oke. Ini jika sambil menunggu ini Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan boleh diajukan meskipun tidak terkait dengan Office Deployment boleh. Mungkin ada kendala di Microsoft Teams. Yang pasti malam hari ini kita tidak belajar Microsoft Teams. Malam hari ini kita belajarnya tentang mendeploy Office 365. Walah, ini ID Tunong, apa ini ID Tunong? Kadang-kadang kendala kita Bapak dan Ibu kalau misalnya banyak sekali akun, ketika kita klik, ini saya masuk tadi akun IG, tapi ketika saya klik di akun email, malah masuk emailnya ke akun sekolah yang barusan saya saya latih untuk Office 365-nya. Di ini akun ID Tunong malah masuknya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Ini sudah hampir 9:30. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada kita tunggu 9:30. Ya, baik Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, kalau sepertinya Pak Kai untuk deploy ini memang agak masih baru juga ya kan, bagi Bapak dan Ibu sekalian. Pasti sehingga ramai yang mungkin ya masih ini pengetahuan dasar dulu. Nanti setelah di-explore lebih jauh, baru ada hal-hal ataupun kendala-kendala yang didapatkan. Ya, ini sudah ada Pak Agustinus. Silakan Pak Agus, mungkin ada yang ditanyakan ke Pak Kai. Baik, terima kasih kembali Pak Kai. Memang ini saya sudah 2 kali mengikuti kegiatan pelatihan deploy untuk Office 365 ya. Iya. Jadi waktu pelatihan pertama juga sama kendala pada saat mau seperti yang pakai alami seperti sekarang. Hanya yang saya temui malam ini, Pak Kai bisa memberikan solusi dalam arti kan ada video pembelajaran yang Pak Kai sudah buat dan kita bisa belajar untuk cara untuk mendeploy-nya. Bahkan Pak Kai sudah membuat suatu komitmen untuk masalah ini akan Pak Kai buat yang masalah yang harus ini. Jadi kami cukup puas, saya pribadi cukup merasa sangat beruntung ya ikut deploy pada kesempatan kali ini. Yang saya mau tanyakan Pak Kai, ini minta maaf mungkin agak-agak melewati daripada satu. Mungkin saya mau tanya karena ada beberapa teman waktu itu saya juga sempat sudah mengambil Office 365 untuk A5. Nah, waktu itu saya ditawarin untuk melakukan sharing tentang PowerPoint 365 A5 yang bisa ada animasinya.
Nah, terkendala Oke. teman-teman punya akun Office 365, tapi akun Office 365-nya A1. Oke. Nah, saya katakan kalau mau A5 memang ada sih beberapa teman-teman yang menjual Office 365 A5-nya itu. Nah, Oke. saya mau tanyakan kira-kira Pak Kai, mohon maaf nih, kira-kira cara pembuatan Office 365 A1 dengan A5 itu sama atau bagaimana Pak Kai? Ada perbedaan-perbedaan ya? Terima kasih. Kalau Office 365 A1 Bapak itu bisa dibuat oleh admin-admin yang bekerja sama dengan pihak Microsoft Bapak. Seperti misalnya gini, IGI bekerja sama dengan pihak Microsoft dan kemudian dan kemudian kita diberikan kewenangan untuk menjadi admin. Nah, admin itu yang membuat akun Office 365 kepada Bapak dan Ibu semua. Tetapi kalau akun Office 365 yang A5 itu kita harus menghubungi pihak Microsoft-nya langsung, Bapak. Nah, jadi pihak Microsoft-nya langsung. Kayaknya kalau yang model seperti itu bahkan tidak nyantol di Indonesia. Jadi teman yang kemarin itu saya tahu yang Pak Agustinus yang ikuti itu mereka belinya dari Shanghai, Bapak. Nah, bahkan itu di Indonesia itu pihak Microsoft-nya kaget gitu. Itu kenapa mereka masuknya langsung ke pihak Shanghai itu. Nah, itu memang belinya di luar, Bapak. Sehingga yang kemarin itu yang A5 itu jadi lebih murah. Sekitar 250 ya kemarin, Pak ya. Sekitar itu kemarin kalau saya nggak salah. Saya sempat ikut. Gimana, Pak? 200.000, Pak. 200.000 ya, ya sekitar itu, sekitar 200.000. Nah, jadi kalau yang model seperti itu ya memang harus beli dan memang mereka belinya lewat Shanghai kemarin itu, Pak. Nah, itu teman saya juga sih. Dia belinya lewat Shanghai sehingga bisa dijual di sini 200.000. Harga A5 itu mahal sebenarnya, Pak, sekitar 400-an. Kalau di Indonesia sih. Nah, tapi kalau misalnya A1 Bapak yang Bapak dan Ibu peroleh itu kan A1 dan itu gratis Bapak Ibu. Nah, itu Pak jawabannya. Oke, terima kasih Pak Kai. Terima kasih Pak Kai. Ini saya lagi jawab pertanyaan dari mereka. Nah, ini jawabnya saya udah copy paste aja di sini Bapak Ibu. Jadi saya tinggal sesuaikan aja. Jadi kita memiliki 11 kelas dari kelas 1 sampai kelas 12. Kami adalah sekolah pemerintah yang memiliki siswa gurunya sekitar udahlah ini 40 boleh. Kita punya 4 laboratories and 1 library. Oke. Jadi kita harus deskripsikan seperti ini. Deskripsikan ini kepada pihak Microsoft. Yang pertanyaan yang paling banyak ya cuma nomor 2, yang lain kita tinggal jawab ini. Our school address is Jalan Ule Ateng, Nursalam, Timur. The headmaster is, sampai nama kepala sekolah kita isi Bapak dan Ibu, karena nanti mereka akan ngecek ke website kita. Oke, ini sudah selesai jawabannya dan saya kirimkan ke mereka. Nanti mungkin tidak lama lagi mereka akan telepon dan mungkin Pak Faisal tadi ketika ditelepon, karena saya menggunakan HP saya untuk tethering, jadi ketika ditelepon kayak tadi saya kehilangan jaringan sehingga saya tidak terkonek ke Bapak dan Ibu. Ini saya sudah jawab pertanyaan mereka. Dah, ini saya tinggal tunggu di telepon untuk penambahan tag. Nanti di sini akan ada penambahan tag. Dan kalau sudah ada penambahan tag Bapak dan Ibu, insya Allah Bapak dan Ibu sudah bisa ikuti video tutorial saya yang bagian belakang. Dan seperti saya sampaikan tadi, Pak Faisal dan teman-teman,
saya masih punya hutang kepada Bapak dan Ibu, yaitu Cloudflare ini saya akan cari cara bagaimana menuntaskan Cloudflare ini. Dan insya Allah saya akan buat video tutorial buat Bapak dan Ibu untuk memperbarui video tutorial yang sebelumnya, karena sebelumnya tidak ada Cloudflare. Oke, itu Bapak dan Ibu. Silakan Pak Faisal kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti sebentar lagi saya akan terima telepon dari Washington lagi dan mungkin nanti akan terputus. Tapi Bapak dan Ibu, saya akan, insya Allah kalau sudah berhasil saya akan kasih nampak video foto yang berhasil nanti. Saya sudah dapatkan 1 juta akun. Insya Allah nanti saya akan dapat kasih nampak di grup kita. Ini belum ada yang free di sini, masih bayar semua. Oke, baik Pak Kai, terima kasih. Bapak dan Ibu, ada kira-kira yang ingin ditanyakan kembali pada Pak Khairuddin? Office 365 deployment ini memang Bapak dan Ibu, bahkan ketika training kemarin dengan pihak Microsoft, ya sorry to say, tidak semua master bisa sebenarnya, tidak semua master trainer bisa pada saat itu. Nah, jadi memang ini apalagi kadang-kadang pihak Microsoft sering mengupgrade sesuatu yang kita juga tidak tahu, tiba-tiba sudah upgrade gitu. Nah, apalagi ini juga berhubungan dengan kemampuan kita berbahasa juga, karena kita menerima telepon dari luar. Nah, jadi memang Office 365 deployment ini meskipun mungkin kelihatan ringan, tapi Bapak dan Ibu memang kita harus punya kemampuan memahami cPanel, memahami DNS dan sebagainya. Dan memang itu harus punya pengetahuan ke sana. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya mungkin tidak terlalu banyak yang sudah saya deploy, mungkin sekitar 30-an sekolah sudah pernah saya deploy dengan menggunakan cPanel. Tapi malam hari ini tiba-tiba saya dihadapkan pada sesuatu yang baru bagi saya, yaitu Cloudflare. Dan itu jujur saya belum terlalu familiar dengan sistem yang Cloudflare yang baru ini. Itu Pak Faisal. Kalau tidak ada, boleh kita close. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya beri kesempatan sekitar 3 menit lagi. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan sebelum room meeting ini kita tutup? Ya, seperti yang Pak Khai sampaikan, Office 365 ini dia bukan cuma tahun yang di-upgrade, tapi dia per hari. Mungkin malam ini kenanya di Pak Khairuddin, ya. Kenanya di Pak Khairuddin, sehingga pada saat deploy tadi ada sedikit salah. Yang itu insyaallah itu nanti itu menjadi menjadi PR dan utang Pak Khairuddin untuk peserta DDC ini. Insya Allah nanti kalau Pak Khai sudah selesai buat tutorial atau sudah mengetahui di mana celah untuk mendeploy, kita minta beliau untuk share video tutorialnya di grup kita ataupun di sosial media. Ini Pak Khai ada Pak Agus Salim. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Agus. Terima kasih ini dengan Pak Faisal Pak ya. Ya, iya. Saya dan Pak Khairuddin, Pak Agus. Begini Pak, selama saya mengikuti ini, memang saya ini pendatang baru Pak. Saya tidak mengerti, tapi selama saya ikuti, saya alhamdulillah sudah mulai mengerti sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Dan ingin saya tanyakan, saya mohon kalau bisa Pak, sekali coba dikasih contoh itu ke SMK Pak, karena SMK itu produktif itu Pak. Kebetulan Faisal adalah mantan memang dari SMK, kebetulan SMK Simpang Ulim. Kalau saya SMK Negeri 1 ID. Iya Bapak. Jadi sekali kalau bisa itu dikasih contoh di bidang produktif gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Nanti dijawab oleh Pak Faisal juga. Baik Bapak, sebenarnya begini, sistem Office 365, Microsoft Teams lah terutama, itu sebenarnya bisa berlaku untuk semua bidang studi dan semua tingkatan sekolah. Jadi mungkin agak berbeda kalau misalnya kita pelatihan dengan Kuiper atau kita pelatihan dengan rumah belajar
atau kita pelatihan dengan segala sesuatu LMS yang tersedia konten di dalamnya. Jadi LMS itu Bapak dan Ibu terbagi dua ya. Ada LMS tersedia konten, ada LMS yang kosong, tidak tersedia konten. Microsoft Teams itu adalah LMS yang kosong, yang tidak tersedia konten di dalamnya. Ketika tidak tersedia konten, maka itu akan menjadi standar buat semua bidang studi. Jadi apapun yang kita lakukan itu jadi standar untuk semua bidang studi. Kalau misalnya ada konten, Bapak dan Ibu, itu nanti akan ada yang marah. Misalnya di SMA aja Pak Agus Salim, jangankan untuk bidang studi di SMK, di SMA aja itu nanti guru seni budaya, guru prakarya itu bisa marah karena mereka tidak ada konten. Tapi kalau matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kontennya terlalu banyak gitu. Nah, jadi memang kekurangan kita kalau untuk kalau untuk LMS yang punya konten itu kontennya tidak lengkap untuk semua bidang studi, terutama untuk SMK itu kita akui kalau untuk produktif. Nah, di rumah belajar pun seperti itu Bapak. Yang paling miskin itu ya untuk SMK yang produktif, bidang studi produktif. Nah, kalau misalnya LMS kosong seperti ini, sebenarnya apapun contoh yang kita lakukan itu tinggal disesuaikan dengan bidang studi masing-masing. Nah, seperti itu penjelasannya Pak. Silakan Pak Faisal jika ingin menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Khairuddin. Ya, terima kasih juga kepada Pak Agus yang dari SMK ID. Nah, ini memang sejawat kami sebenarnya, Pak Khai. Ya. Pak Agus, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Khairuddin tadi, di Microsoft Teams ini memang konten-kontennya itu yaitu masih kosong, sehingga kita guru sendiri bisa memasukkan konten-konten tersebut sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Nah, untuk contoh, saya pikir kemarin sudah ada beberapa mata pelajaran seperti di kelas ini juga ketika saya buat penugasan itu saya masukkan materi tentang perangkat lunak. Nah, kebetulan saya mengajar kebetulan saya mengajar di jurusan TKJ. Nah, kemudian saya juga melihat di grup DDC, di kelas DDC kita ada beberapa mata pelajaran atau guru yang mengajar atau yang mengampu bidang studi TKR. Nah, seperti termasuk Pak Antoni di situ saya melihat beliau sudah membuat kelas, kemudian ada juga materi yang beliau isi di dalamnya. Nah, ya, itu adalah mata pelajaran yang terdapat di SMK, Pak Agus. Jadi saya pikir kalau misalnya contoh yang kita berikan itu sebenarnya itu hanyalah contoh secara general, artinya secara umum. Nah, nanti Ibu dan Bapak bisa memasukkan konten-konten tersendiri sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi contoh-contoh yang diberikan baik saya yang sampaikan, kemudian Pak Khairuddin juga itu hanya contoh-contoh secara umum. Bagaimana cara memasukkan materi. Nah, seketika Bapak dan Ibu sudah paham tentang memasukkan materi, mengepost, kemudian memberi tugas dan lain sebagainya, tinggal nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan konten-konten yang Bapak Ibu ampu. Saya pikir seperti itu Pak Agus. Oke, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Pak Agus. Oke. Pak Faisal, ini saya sudah menerima balasan setelah saya tadi kirim data sekolah. Ini saya sudah terima balasan dari mereka. Ini thank you for all detail. Our billing team will review. Jadi mereka akan mereview website kita and will update on the status of approval, dan nanti mereka akan mengupdate untuk persetujuannya. Jadi mereka akan meminta kita untuk menunggu sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi ya sudah, saya akan menunggu yang ini. Oke, itu kabar terakhirnya. Oke, untuk materinya sendiri bagaimana Pak Akai? Sudah selesai? Kalau materinya Bapak dan Ibu, karena sebenarnya saya ingin kalau misalnya Microsoft itu cepat tanggap, sebenarnya kita bisa selesaikan sampai tuntas, sampai dapat 1 juta akun bagi siswa dan 500.000 akun bagi guru. Tapi kan karena ini mereka masih meminta saya harus menunggu 1 sampai 2 jam lagi, kan tidak mungkin kita sikon sampai 2 jam lagi. Tapi Bapak dan Ibu seperti yang kayaknya Pak Kai, kayaknya Bapak dan Ibu ini mau menunggu sampai 2 jam. Oke.
Iya tadi itu Pak Agustinus di kampungnya itu sudah 11:30 itu sudah hampir jam Oh, 12. Masya Allah. Oke. Jadi Bapak dan Ibu apa Pak, namanya? sampai subuh. Jadi ini sekitar 1,1 sampai 2 jam lagi. Bapak dan Ibu bagian yang kalau sudah dapat tag Office 365 Bapak dan Ibu di video tutorial saya itu lengkap karena itu saya potong-potong saya bikin video tutorial. Jadi meskipun video tutorialnya itu hanya 19 menit tapi sebenarnya Bapak dan Ibu itu sampai hari Bapak dan Ibu berhari-hari itu. Itu kalau nggak salah saya deploy punya SMA Pekan Badai itu yang saya buat video tutorial itu lebih dari 24 jam. Jadi memang saya harus nunggu agak lama, kemudian mereka balas, kemudian saya potong-potong. Ketika masuk balasan saya bikin video lagi, ketika saya aktivasi saya bikin video lagi. Jadi memang seperti itu Bapak dan Ibu, meskipun hanya 19 menit tapi bikinnya itu hampir 2 hari sebenarnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti insya Allah Bapak dan Ibu bisa ikuti di video tutorial saya. Kecuali masalah Cloudflare itu jadi hutang saya dan saya akan tuntaskan karena ini selain bukan hanya tutorial bagi Bapak dan Ibu, sebenarnya bukan hanya pengetahuan bagi Bapak dan Ibu, saya juga punya kepentingan di Cloudflare ini karena ada beberapa sekolah yang sudah meminta saya untuk mendeploy Office 365 buat sekolah mereka. Kalau saya tidak paham Cloudflare, bisa-bisa sekolah mereka juga gagal. Termasuk yang SMP 1 tadi itu bisa gagal kalau saya tidak paham. Nah itu Bapak dan Ibu pertemuan kita malam hari ini. Saya kembalikan ke Pak Faisal. Baik, Pak Khairuddin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan. Cuma ada janji dan utang yang harus nanti akan kami tagih pada Pak Khairuddin agar dapat men-share tutorial yang sudah dibuat untuk deploy Office 365. Baik Bapak dan Ibu, saya hanya ingin mengingatkan tentang tugas ataupun tagihan-tagihan tugas yang diberikan oleh panitia. Link untuk pengumpulan tugasnya sudah dibagikan di chat meeting room kita malam ini. Nanti juga saya akan mintakan kepada Pak Ayub untuk share kembali link pengumpulan tugas di grup DDC kita. Tanggal pengumpulan tugasnya itu sekitar tanggal 11 Oktober bulan ini, 11 Oktober 2020. Nanti tugas-tugas apa saja yang akan dikumpulkan itu bisa dicek kembali di grup DDC. Saya pikir sudah di-share ulang oleh Pak Ayub. Nah, Bapak dan Ibu, syukur alhamdulillah pelatihan kita tentang DDC telah selesai selama 5 malam, dari malam pertama sampai dengan malam hari ini, malam terakhir bersama dengan Pak Khairuddin. Saya pikir selama ini saya atas nama pribadi, kemudian juga mewakili rekan-rekan panitia dan narasumber, mohon maaf jika ada salah dan silap. Untuk selanjutnya saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih juga sudah menyaksikan kegiatan ini. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa, ya beruntungnya Office 365 deployment ini bukan penugasan ya Bapak dan Ibu, jadi tidak perlu dipikirkan terlalu, yang penting Bapak dan Ibu fokus untuk Microsoft Teams. Insya Allah untuk Office 365 deployment Bapak dan Ibu bisa ikuti di video tutorial saya, atau nanti saya akan bikinkan video tutorial baru terkait dengan penambahan fitur baru di Microsoft, yaitu tentang Cloudflare. Sepertinya Cloudflare ini memang mendesak kita untuk tidak untuk tidak masuk ke cPanel. Nah, jadi demikian Bapak dan Ibu pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kendala, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.